Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina wengi ayeuna urang tiasa berpodcast kembali nih ya, dalam olahraga menghibur diri terutama gitu ya, berkaitan dengan langkongan anu sifatna santai tapi bermanfaat bagi semua. Telah hadir di podcast pada saat ini. Beliau ini adalah Kang Seda Ahmad Ziyad selaku tokoh NU yang ada di Kecamatan Peret, yang sebelahnya beliau ini adalah Pak Abam. Pak Abam ini selaku tokoh pemuda Yang enak pakai Kang aja lah. Oh, Kang Abam. Iya, Kang Abam. Lebih santai ya, Kang ya. Kira-kira kita lebih friend gitu. Siap. Nah, obrolan kali ini kita akan menarik judul ataupun bukan judul lah, hanya sebatas cawokah gitu ya, Kang Abam, Kang Seda, yang menggelitik tapi agak menarik gitu kira-kira. Yang sudah biasa diobrolkan, nyata realitas yang tidak realistis. Nah, realitas yang tidak realistis ini mungkin ada pernah mengalami ataupun pernah dialami oleh Kang Seda ataupun Kang Abam. Apa sih yang pernah dialami oleh Kang Seda berkaitan dengan realita yang tidak realistis? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah diundang oleh Pak Imron selaku host. Berbicara realita, sekarang abdi mah realita itu nyata gitu. Realistis kenyataan anu saterang abdi mah ayeuna di lembur khususna ataupun mungkin di daerah kebanyakan sesuatu yang nyata tapi kenyataannya beda. Contoh misalkan satu sisi kita harus diperintah untuk selalu idealis dalam menyikapi suatu perkara, tapi kenyataannya di satu sisi tidak Itu aja iya, bahasa agama nama gitu banyak. Ya, misalkan fenomena hari ini banyak sekali orang yang sering melakukan wisata ziarah jauh sana kemari, tapi satu sisi tetangga kita banyak yang kelaparan. Nah, bukan berarti wisata ziarah jelek, ya, tapi ini juga harus diutamakan. Nah, mungkin bahasa realita atau yang tidak realistis seperti itu menurut saya. Oh iya. Nah, tadi kan sudah diumpamakan bahwa urusan realita ini ya berkaitan dengan keadaan yang pasti gitu ya, kira-kira. Kalau menurut Kang Abang gimana sih ya, Kang? Kadang kan emang ngomong biasanya Kang ya, sudah ketemu serius lah, cawokak kan ada kan. Ya, ngelihat dari tema yang tadi Bapak host sampaikan, tapi sebelum kita ngebahas lebih dulunya, lebih lanjutnya ya, saya terima kasih sekali. Syukron kasiron, mau bahasa Arab nama gitu bedanya. Ya, kalau kata orang Subang sedikit itu syukron kasiron jidan tak ada jidin. Nah, akhirnya malam ini saya bisa hadir di tempat ini, diundang langsung sama host yang pertama dan luar biasa. Ya, mudah-mudahan kedepannya host ini bisa jadi host internasional. Amin. Kan itu kita berawal dari titik 0, setelah 01, setelah 12 dan selanjutnya. Tapi ya mah berarti obrolan dia mah tentang realitas yang akan realistis. Mudah-mudahan. Cuman gini, Kang Imron juga, mohon maaf Pak Suhu, saya lebih enaknya dia namanya Pak Suhu. Pak Suhu, iya. Karena tadi kan Pak Hos bilang dia udah tokohnya. Luar biasa, Pak Suhunya tidak. Begini Pak Wilok maksudnya. Lihat dari temanya itu kan kita itu cawokah realita itu realistis. Cuman bahas dulu lah cawokah itu apa, terus kemudian realita itu apa, dan realistis itu apa. Sebelum kita membahas kejadian-kejadiannya seperti apa. Kalau saya ditanya tadi kata Pak Hos itu menurut Kang Abang gimana? Kalau menurut saya kita gambarkan dulu. Cawokah itu kan guyon ya. Nah, artinya kalau kita berbicara di sini tanpa guyon, ya artinya
temanya itu gagal, Kecawokan. Keserian. lantas kemudian hasil daripada diskusi kita hari ini atau ngobrol panjang lebar kita hari ini lantas kemudian ada ketersinggungan, berarti cawokan kita gagal juga. Gagal juga. Padahal kita memang tujuannya biar ada yang kesini. Lapan panganting atau Pak, nanya ayah mau tersindir. Ya misalkan kalau orang baper itu kan ada aja. Ya gini, oke lah cawokannya itu guyonan. Realita secara harfiah kan antara realita dengan realistis itu secara harfiah maknanya sama kan? Ya, Realita itu kenyataan, realistis pun kenyataan. Jadi cuma karena ada imbuhan is mungkin kenyataan dan kenyataannya, pakainya mungkin juga ya. Ayah is eta tadi kan Kalau ganti realistis. isnya itu jadinya. Kalau dikatakan fakta berarti ada faktanya. Kalau dikatakan mirop ada miropnya. Kalau dikatakan seda ada sedanya. Begitupun sekarang abang Ada dikatakan ada abang ada abangnya. Kalau Bang Epot bilang itu sebetulnya membahas realita yang realistis itu adalah pengkajian diri sih sebetulnya. Lebih kepada cek Bang Epot yang memang diperankan sama si dalangnya itu kan itu lebih kepada ngaji eusi. Udah daging ya Bapak. oh Tapi jadi mah jero. Kan ini judulnya kalau Daging unggul ya mana? Tadi kan bahwa realistis itu tipis ya, nya. Karena adanya isi. cuma adanya. Nah, ada isi. Nah, isi dari biar mengisi nih Ya. dari obrolan ayeuna gitu Kang Seda, biar lebih ngisi, biar lebih dagingan. Cekang Seda ya. Biar memang realitas ini terrealistis gitu kan. Kumaha gitu. Lamun tadi kan ngomongin masalah jalan kemana-mana tiba-tiba ya anu tetangga sorangan oge anu memang butuh dahar misalkan. ya, Perlu Kang Seda mestinya kumaha sih orang di lingkungan teh gitu kan. ya benar kata Pak Abang, Kang Abang kan, Kang Abang. Kang Abang. Tapi saya sebenarnya lebih senang Bang Abang. Bang Abang. Abang kita ini. Yang penting dia apa aja. Akan Sunda tapi Abang bukan Sunda gitu. Tapi kalau Bang Abang itu lebih keren. Tapi nggak apa-apa lah, Kang Abang. Berarti kita ke Batak ya. Tadi kan Bang Abang sudah ngomong bahwa yang namanya realita dan realistis itu sebenarnya sebuah kalimat yang sama, cuman ditambah imbuhan is. Nya, Ya, isnya nyata, kenyataan dan kenyataannya. Nah, maksudnya saya selalu berpikir bahwa tidak setiap amalan akhirat itu jadi dunia, jadi akhirat. Terkadang ada amalan dunia yang jadi akhirat. Ada juga amalan akhirat terkadang jadi dunia oke gitunya. Kumaha tadi teh nyata. Misalkan di satu sisi kita melihat fenomena banyak yang ingin senang mengaji Quran atau senang apa, tapi di satu sisi kita itu hanya ingin menampilkan keunikan suaranya. Nah, untuk mengagungkan Qurannya itu gaya gitu. Nah, maksudnya itu nyata, kenyataan dan kenyataannya. Ya, walaupun itu kata Bang Abang atau Kang Abang lebih ke ngaji diri. Berarti balik diri karena persona. Karena diri orang. Ya kalau misalkan memang hari ini kebanyakan misalkan fenomena umroh kan selalu banyak ya. Bahkan tiap bulan umroh. Banyak sekarang. Mobilan punya anyu kadang-kadang dana talang. Tapi satu sisi dulu sorangan anu kerkalipuhan diantep gitu kan. Nah itu kenyataan dan kenyataannya. Bukan berarti umrohnya jelek. Nah lebih ke ngaji dirinya gitu. Mana yang harus didahulukan. Jangan sampai amalan akhirat jadi amalan dunia. Tapi amalan dunia yang terkesan seperti biasa-biasa. Misalkan kita menghibur orang, niatnya ngabungahkeun batur, bisa jadi itu jadi sebuah pahala buat kita. Terkesan masih anu heureuy padahal. Jika tingkatan tiket asup ke surga teh bisa ngabungahkeun batur gitu. Batur. Terus oke misalkan kita memberi minum, terkadang minum ecek-ecek. Tapi bisa jadi kucarana mere minum teh hal yang lebih baik daripada orang mangkat itu tadi. Itu tak apa. Iya lamun ngawang kumin susu teh parah. Maksudnya lamun ngawang kumin susu Ngisi. ngisi. Ulang gitu kan jero hati teh.
Ya kan emang suhu ya di bang abamanya lebih suhu. Kita jadi ingat kata tangga gitu, kata tangga. Kita tangga lagi dia nya. Apa fenomena mun aya nu maot pasti kan itu. Ngaji ke. Sedangkan kan ngaji teh ibadah gitu. Komo tatangga nu maot. Nah, biasana sok aya lah ujroh teh meureun buruhan lah gitu. Tapi pas pelebah kurang 50 mah sok ngomong, ning kurang dina pasaran. Jadi satu sisi realitanya memang kita itu harus kewajiban mengaji karena memang tetangga kita secara kemanusiaan juga wajib untuk membantu. Tapi satu sisi lamun kurang dina pasaran anggar we capruk gitu kan. Aya pi omongan lain kan. Nah, balik di ka Pak Abang ya. Lamun tadi mah secara naon teh agama lah gitu nya. Cawokahna secara agama. Nah, realitas sesungguhnya sih Kang Abang ya. Realitas sesungguhnya anu memang tos kealaman di Pak Abang berkaitan realita anu tidak realistis gitu kan. Lebih kepada ini ya, Pak Hos. Kita ngobrolnya kok jadi Pak Hos gitu. Apa udah sahosna tuh. Yang benar Pak Hos tidak jadi salesnya. Bunga yang keluar. Ya gini maksudnya. Kan tadi di awal kita ngebahas daripada fakta dan faktanya. Terus kemudian Pak Suhu menggambarkannya tadi seperti itu. Lebih kepada ketika dikaji isinya dengan realita kehidupan sehari-hari, nusa poe katingali gitu kepada saudara. Itulah ya, nah. Karena memang pada nyatanya kita tidak mampu mengganti adalah jadi seharusnya. Aduh, istilahnya ke saya ya kan fakta adalah realita adalah realistis. Andai kata adalahnya itu diganti menjadi kata seharusnya, realita seharusnya realistis dong gitu loh. Kudu nama kudunya kan seperti itu. Tapi kan Ya, mungkin tadi yang dibahas sama Pak Suhu itu seperti seharusnya itu realitanya dia seperti ini tuh ya seharusnya realitasnya seperti ini dong. Contohnya kan tadi Pak Suhu bilang bisa dikatakan sebulan sekali umroh, 2 bulan sekali umroh. Seharusnya realistisnya itu saudaranya, tetangganya itu nggak ada lagi yang namanya bahasa kelaparan, gitu kan? Ya. Cuma yang ingin saya kumpulkan lagi atau saya kerucutkan lagi, saya mau mendengar dari Pak Hos itu yang kita mau kaji itu adalah realita ataupun realitas yang mana? Apakah yang memang alurnya itu ranahnya di seni budaya ataukah realitas di sosial ya gitu kan, apa realitas di normal itu makanya dari tadi saya aja gitu. Jadi acuannya kemana nih? Hari kami mah gitunya itu sebab di awal aku cawokah ya mah rekaman apa benang ke sosial ya sosial, benang ke urusan agama ya agama, benang ke urusan lingkungan ya lingkungan. Kalau kan jadi polisi mulai itu. Nah, lamun tadi bisa balance gitu kan, lamun Pak Kang Suhu ini itu kan lebih ke ke agamis. Nah, lamun Pak Abang itu lebih ke realitas nu aya di lingkungan lah kira-kira seperti itu. Nah, lamun ayeuna urang giring karena urusan masalah sosial misalkan di lembur atau di kampung gitu, lamun tadi tema Kang Suhu ngomongkeun bahwa urang teh kan secara lamun tema umur itu memang bener. Tapi apakah orang tenampo ya tetangga orang, dulur orang, indung orang ataupun sahawe lah memang masih kan butuh bantuan orang. Nah, Pak Abang lihat realitas itu kudunya kos kumaha sih sebetulnya kan? Sebetulnya kan kalau lamun nepun kacamata sosial gitu ya. Kalau beliau kan lebih kepada sisi agamisnya. Agamis. Kalau saya kan lihat lah, nyaman sesuai. Lebih kepada sedikit ada nyentrik. Malah yang dimaksud dengan nyentrik itu sepertinya Pak Hos lah lihat ke kesenjangan yang sekarang lagi ada di lingkungan kita, di sosial kita itu, di mana yang seharusnya itu tidak jadi seharusnya. Yang tadinya misal contoh, ini seharusnya nih orang ini yang dapat bantuan ini nih. Karena katanya dia miskin loh. Ya. Bukan? Kutu karena dia itu bukan saudara saya. Sebenarnya realistisnya nggak dapat itu. Jadi sebuah kenyataan yang tidak bisa dinyatakan itu.
Jeung realitasnya emang bos gitu deh ya. Realitasnya gitu. Realitasnya dia orang yang nggak mampu. Secara dari bentukan rumahnya dia sudah bukan roti lahu lagi, roti rujak mungkin. Harusnya dia loh yang berhadapan Ya. dengan nanti kenapa kok nggak dapat? Tepat di sampingnya orang yang dia ya setidaknya punya NMAX gitu. Rumahnya juga sudah semi permanen, bahkan permanen. Apa nunggunan? Itu yang dapat gitu. Itu kan realita yang realitasnya nggak kena. Ya, Iya. Itu kalau dari sisi sosial. Makanya tadi dari saya ini ke agamis saya kemana ya lagi? Pokoknya kemana-mana udah tetep dia. Kira saya harus lari keluar Pak. Jangan. Jadi ngomongin keluar mau realistis. ya. Betul. Nah itu Pak, jadi memang kejadian palikan suhu. Jadi memang tadi itu lamun cek Kang Abam lah gitu, Bang Abam lah gitu. Jadi ternyata banyak kontradiktif, Ya, banyak kontra apa namanya ya tadi itu anu tidak realistis, mestinya realistis gitu kan, realistis ternyata tidak realistis. Lamun cek perumpamaan nih Kang Suhu aya itu sih anu kos gitu. banyak. Namun berbicara tadi sosial. Hari ini kita berbicara manajemen ekonomi Wah. dari konteks ekonomi. Waduh, Ya, lamun ngomong ekonomi ya mainnya. Saya pernah mendengar satu ungkapan dari guru saya sendiri gitu. Di satu sisi kita itu senang investasi, Betul. beli emas, dan emas macam nambah mahalkeun nah. Satu sisi orang investasi terus nunda duit di bank deposito balik deui gitu. Orang mengagunung-gunung duit, tetangga kelaparan diantar. Ya, Nah bahkan saya punya satu asumsi bahwa itu termasuk ke kufur nikmat oke. mungkin salahnya tetangganya dia nggak punya duit dan nggak punya emas juga. Entah nganu jelas nama. Nganu jelas kan. Jadi itu salah saya tetangga tuh Fenomena hapus gitu teh. Nasib Pak. Terkadang gitu, terkadang kita itu lebih mendahulukan kepribadian kita daripada kepentingan. Jadi lamun ngomongin masalah ini mah tidak kepekaan sosial Nah, dari itu. dekadinya. Itu makanya saya kalau melihat dari sisi ekonomi pun ya arek kumaha oke mau realistis gitu pada akhirnya mah da keukeul ya dipikirkeun membentuk sorangan Iya. gitu Itu kan Pak Abangnya. Ya, karena Jadi investasi. lolobana teh ke zaman kiwari mah hayang kasep sorangan, hayang seubeuh sorangan, hayang geuli sorangan teu mikirkeun lain. nah itu Nah kontak kita kan bisa punya orang sebagai tokoh bisa nggak sih memberikan pengetahuan yang agak lebih gitu kan pada pemirsa nih yang nanti akan melihat podcast ini. Kumaha sih trik hirup orang namanya orang tidak bersifat seperti itu kira-kira. Jadi ulah ketika kita mungkin ganti sorangan. kalau bertanya trik sama saya bukan cuma sulap Pak. Tapi juga tengah sulap apa sana mah topi. Mungkin ini bukan juga desainnya Pak Tarno. Cuman memang sulit bahos. Karena kenapa dikatakan sulit? Padahal itu suatu hal yang mudah. Satu kata, satu arti, tapi susah untuk disatukan. Wah, jauh jauh kali Satu kata, jauh kali ilmiah satu lagi. arti, tapi tidak bisa disatukan. Susah, bukan tidak bisa, susah. Susah disatukan katanya. Kenapa apa? Ya memang kenyataannya seperti itu. Balik di kenyataan. Ya kalau sedikit agak muncul orang Sunda saat itu ada di pesek di jeroan mah itu sama ada nafsu dari kita. Ada kaitannya dengan nafsu kita. Ketika kita lebih gila mempunyai jabatan 2 kali naik haji, 3 kali naik haji, ketimbang kita 3 kali ngasih makan orang miskin. aduh mantap Gak bisa. Masya Allah. Ini kita bukan lagi ngaji lagi cowok. Ya kan cowok karena tokoh mah kieu. Leuwih ti ngaji, Pak. Artinya coba satu kata itu satu arti itu disatukan, bukan dibedakan. Jadi itu bisa dihijikeun mah tepikeun ka bulut-buluan oge cek manggis teh. Ka bulut-buluan ge angel. Jelema loba kaki Bakal gitu. selama Balik di di dalam kenyataan gitu ya. nafsunya. Kan setidaknya kalau contoh lah jangan terlalu banyak kita melebar. Saya Pak juga Pak Suhu. Siapa yang mau semuanya ngacung Pak. Oh, Udah, semuanya ngacung kan.
Saya mau Pak, saya juga mau, karena itu sifatnya pemberian. Selagi orang gila sama pemberian, baik itu pemberian dari manusia, baik itu pemberian dari Tuhannya, manusia tidak aman Ya. untuk menyatukan realita dan realistis. Ya, Iya mau jero Kang. asli. Jero. Nah, ini sudah di ujung acara nih, bukan acara lah, cawokah gitu ya. Ya, Untuk kesimpulan atau statement akhir nih dari Kang Suhu berkaitan dengan realitas yang tidak realistis. ya, terakhir kita jangan terjebak dengan sebuah kebahagiaan yang palsu, dan kita juga jangan terjebak dengan sebuah kesenangan yang palsu. Tinggal milih orang rek bahagiaan asli apaan palsu. Nah, ketika berbicara bahagia asli, maka kita harus melihat ujung daripada bahagia yang asli itu, yaitu di akhirat. Gitu ya. Jadi lamun berbicara senangmu asli, lain di dunia. Kebahagiaanmu asli, lain di dunia. Tapi teangan bahagiaanmu aslinya ya tadi. Itu kan supaya yang tadi nyata dan kenyataannya harus dan seharusnya. Gitu. Siap. Mungkin itu saja. Siap. Terima kasih Kang Sada sudah memberikan statement. Terakhir, nih buat Bang Abang. Oh sama saya juga. Ya tuh, bodo adil, namanya realistis. Mungkin saya sedikit menambahkan closing statement-nya itu adalah tinggal gimana kita berani merubah kosakata yang ada. Seperti tadi yang saya sampaikan, coba mulailah berani untuk merubah kata adalah menjadi kata seharusnya. Adalah jadi Seharusnya. Jadi realita adalah realistis, itu diganti realita seharusnya realistis. siap. Selesai. Selesai semua. Itu balagur kabeh mun gitu. Ending daripada turunnya Nabi Muhammad itu untuk selesai. Siap. Tapi memang gitu namun obrolan itu kan kudu lebih menjurus gitu ya kira-kira. Kudu lebih menjurus karena memang waktunya juga sudah agak lewat ya. Ya memang pasti bagus karena tidak semua studio atau host mampu bayar saya. Realitas hostnya memang tidak mampu bayar. Karena Realitanya seperti itu. Nah, maksudnya gitu Pak. Nyalain waktu, tapi nyalain kemampuan dana udah Ya, pas dia realita tapi realistis. Itu aja lembaga kita. Nah, maksudnya gitu Pak. Yang orang simpulkan ya ke masing-masing ya. Apa yang tadi sudah digambarkan oleh Pak Abam, yang digambarkan ku Kang Suhu, bahwa kepekaan sosial itu penting lah kira-kira kan, gitu ya. Jadi orang tangga, orang duduluan itu memang sangat penting. Orang ulah tepikeun ka nanti nggak budak Ya. kudak susarangan lah gitu kira-kira. Nah, mungkin Pak Abam anu parantos kurang didiskusikan, mudah-mudahan dengan manfaat Ya. bagi pemirsa semua. Jeung abdi yakin ieu teh daging KB lah. Udah daging KB kan. Bisa jadi ada cucunya lah. Saeutik dalam cucukan mah teh geuna. Ya mudah-mudahan menjadi daging dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih buat Balad Ngopi, terima kasih buat NU Center MBC Pleret, terima kasih buat Kang Suhu, Ya. terima kasih buat Kang Abang. Siap. Mudah-mudahan sehat semua, mudah-mudahan diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam.